Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya di seluruh Nusantara. Kembali lagi di channel saya, Ana Mulyana. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3, khususnya materi jarak titik ke garis. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share videonya ya. Terima kasih. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, bagaimana kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menentukan jarak sebuah titik ke garis. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini menunjukkan adanya sebuah kerangka atap. Pada kerangka atap ini, kita dapat melihat contoh pengaplikasian dalam kehidupan nyata tentang adanya sebuah jarak dari sebuah titik ke sebuah garis. Ketika tukang kayu akan membuat penyangga atap tersebut, ini penyangganya ya, maka ia harus dapat menghitung panjang penyangga ini yang ia buat agar siku-siku. Nah, untuk menghitung panjang penyangga ini, dia dapat menggunakan konsep menghitung jarak dari sebuah titiknya dari sini ya, ke sebuah garis. Selanjutnya, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, pada tabel di bawah ini terdapat 3 bangun ruang. Yang pertama yaitu balok ABCD EFGH. Jadi yang pertama ini adalah balok ABCD EFGH. Kenapa ini saya katakan adalah sebuah balok, bukan sebuah kubus? Karena pada gambar ini tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa dia kubus, dan juga tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa panjang sisi-sisi pada bangun ruang ini memiliki rusuk yang sama panjang. Nah, dari gambar di samping, panjang ruas garis EA, nih, panjang ruas garis EA ini merupakan jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Ini jika kita tarik titik E ke ruas garis AB ini, maka dia akan membentuk sudut siku-siku. Ya, sudut siku-sikunya di A ya. Kemudian untuk panjang ruas garis BC ini, ya, ruas garis BC ini merupakan jarak antara titik C, ini titik C, dengan ruas garis AB. Jika kita perhatikan dari titik C ke ruas garis AB ini atau ditarik garis, ini berupa garis lurus dan juga membentuk sudut siku-siku. Jadi ketika menarik garis dari titik C ke ruas garis AB ini membentuk juga sudut siku-siku. Kemudian kita lanjut ke bangun ruang yang kedua. Yang kedua ini merupakan balok KLMN
O, P, Q, R. Di balok KLMN, O, P, Q, R. Dari gambar di samping, panjang ruas garis OR. Nih ya, panjang ruas garis OR itu merupakan jarak antara titik R, ini titik R, dan ruas garis OP. Jadi OR ini merupakan jarak antara titik R dan ruas garis OP. Jika kita lihat ketika menarik garis dari R ke ruas garis OP ini berupa garis lurus dan membentuk siku-siku. Jadi garis yang ditarik dari titik R ke ruas garis OP ini membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya ini adalah di O. Selanjutnya untuk bangun ruang yang ketiga ini adalah balok AB, CD, EF, GH. Dari gambar di samping, panjang ruas garis DC, ini kita lihat ya, ini ruas garis DC, ini merupakan jarak antara titik D dengan ruas garis BC. Kenapa dia dikatakan jarak antara titik D dan ruas garis BC? Karena ketika kita menarik garisnya ini berupa garis lurus dan juga membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya ini ada di C. Kemudian panjang ruas garis AE, ini panjang ruas garis AE ini merupakan jarak antara titik A dan ruas garis EF. Ya, kita lihat juga ini ketika kita menarik garis penghubung dari titik A ke ruas garis EF ini berupa garis lurus, kemudian garis ini membentuk sudut siku-siku. Siku-sikunya ini di E. Apakah arti dari jarak titik ke garis? Jarak titik ke garis adalah panjang garis penghubung terpendek dari sebuah titik, ini pada gambar dari titik ya, titik A, ke sebuah garis, ini garisnya, jadi dari titik ke sebuah garis, dan ruas garis yang terbentuk ini, akan membentuk sudut siku-siku terhadap garis G ini. Selanjutnya, kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Diberikan kubus ABCD, EFGH sebagai berikut. Ini gambarnya ya. Jika panjang rusuk kubus adalah 3 cm, berapakah jarak titik B ke diagonal AF? Ini diagonal ya, diagonal AF. Jadi berapakah jarak titik B ke diagonal AF? Alternatif penyelesaiannya adalah, ini ada soal yang tadi ya, diberikan kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 3 cm, berapakah jarak titik B ke diagonal AF?
Ini gambar kubusnya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di soal yang ditanyakan adalah jarak titik B ke diagonal AF. Jika titik A dan titik F, ini titik A dan titik F ini kita hubungkan dengan sebuah ruas garis ini, saya beri garis putus-putus ya, maka akan diperoleh gambar seperti ini yang di bawah, ABF. Jadi membentuk segitiga siku-siku ABF. Nih. Kemudian jarak titik B ini ke ruas garis AF ini ya, di sini kita beri nama titik I. Penamaan titik I ini boleh saja menggunakan huruf besar lainnya asalkan selain dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak titik B ke AF ini adalah panjang ruas BI. Jadi ini ya, jarak titik B ke AF adalah panjang ruas BI. Dengan AI ini, AI itu merupakan setengah dari ruas garis AF. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, ini ya gambar segitiga yang tadi kita peroleh dari kubus, ini segitiga ABF. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita dapat mencari panjang ruas garis BI ini ya dengan bantuan teorema Pythagoras. Jadi BI sama dengan akar AB pangkat 2 dikurangi dengan AI pangkat 2. Ya, ini membentuk segitiga siku-siku kembali ya. Segitiga ABI ini merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di I, sehingga nanti sebentar kita dapat memperoleh panjang ruas garis BI ini dengan bantuan teorema Pythagoras. BI sama dengan akar AB kuadrat dikurangi AI kuadrat. Nah, sebelum kita melangkah ke rumus ini, maka yang terlebih dahulu kita cari adalah panjang ruas garis AF. Nah, panjang ruas garis AF ini juga dapat diperoleh dengan bantuan teorema Pythagoras. Kenapa menggunakan teorema Pythagoras? Karena di sini ada segitiga siku-siku ya. Jadi dengan bantuan teorema Pythagoras kita dapat memperoleh panjang dari AF. Sehingga AF sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah dengan BF pangkat 2. Pada soal bahwa ruas garis AB ini adalah 3 cm, makanya AB diganti 3 pangkat 2. Kemudian BF nya juga adalah 3, jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9 tambah 3 pangkat 2 9. Jadi AF itu adalah akar 18. Ini kita dapat sederhanakan dengan merubah bilangan 18 ini menjadi 2 bilangan dengan syarat salah satunya bisa ditarik akarnya. Jadi 9 kali 2 boleh, karena 9 bisa ditarik akarnya. Akar 9 3 dan ini 2 tetap ya dalam akar, jadi 3 akar 2. Sehingga dari AF ini kita bisa memperoleh AI. Ini ya, kita bisa memperoleh AI dengan karena AI itu adalah 1/2 AF, maka kita dapat memperoleh AI ini sama dengan 1/2 dari 3 akar 2. 1/2 dari 3 akar 2 itu yaitu 1 kali 3, 3, jadi 3/2 akar 2. Sekali lagi, 1/2 dari 3 akar 2 itu sama dengan 3/2 akar 2. Selanjutnya kita dari sini kita bisa memperoleh panjang ruas garis BI.
dari rumus di atas tadi, kita tinggal mengganti nilai AB-nya. AB itu pada soal adalah 3 cm, sehingga kita ganti 3 pangkat 2 dikurangi AI 3/2 akar 2 dipangkatkan 2. Ini sama dengan 3 pangkat 2 9. 3/2 akar 2 pangkat 2 adalah 9/2. Ini kemudian kita rubah lagi bentuknya, karena ini satu bilangan bulat, satu bilangan pecahan. Untuk memudahkan, kita bisa merubah bilangan bulat ini menjadi pecahan. Ini ya, saya ambil 18/2 supaya sama ya penyebutnya. 18 bagi 2 itu sama saja halnya dengan 9. 18 kurang 9, 9/2. Jadi akar 9/2. Selanjutnya ini kita buatkan akar sendiri-sendiri ya. Akar 9 per akar 2. Akar 9 itu 3, akar 2 tetap. Kemudian untuk merasionalkan bentuk akar ini, kita dapat mengalihkan dengan akar 2 dengan per akar 2. Sehingga 3 kali akar 2, ini 3 akar 2, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Sehingga diperoleh BI atau panjang ruas garis BI ini adalah 3/2 akar 2 cm. Karena panjang ruas garis BI merupakan jarak titik B ke diagonal AF, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak titik B ke diagonal AF adalah 3/2 akar 2 cm. Sekian pembelajaran saya tentang materi jarak titik ke garis. Terima kasih, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.